Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menceritakan kisah para nabi dan rasulnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dan penutup para nabi. Sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menciptakan malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari api. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai makhluk yang bertugas merawat dan mengurus bumi. Tugas ini sangat berat sehingga para malaikat bertanya kepada Allah, kenapa Allah mau menurunkan makhluk seperti manusia sebagai khalifah di muka bumi? Menurut para malaikat, manusia itu makhluk yang senang merusak, berbuat jahat, dan menumpahkan darah. Sementara para malaikat adalah makhluk yang selalu memuji dan meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berkata kepada malaikat bahwa Dia lebih tahu dari apa yang para malaikat ketahui. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam, Ia memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dengan segera semua malaikat bersujud di hadapan Nabi Adam kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud karena merasa mereka adalah makhluk yang lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dibuat dari tanah. Allah menjadi sangat marah kepada iblis. Lalu Allah mengutuk dan mengusir iblis dari surga. Sejak itu iblis tidak diizinkan lagi masuk ke surga, tetapi mereka diperbolehkan hidup sampai hari kiamat. Iblis berkata kepada Allah kalau mereka akan menggoda semua manusia agar tersesat dan menjadi teman mereka. Kemudian Allah mengizinkannya. Nabi Adam menuntut ilmu dan belajar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengenalkan semua nama-nama benda di seluruh alam kepada Nabi Adam. Setelah itu Allah meminta Nabi Adam untuk menyebutkan kembali nama-nama benda yang sudah Ia ajarkan sebelumnya. Di hadapan para malaikat, Nabi Adam menyebutkan kembali satu persatu nama-nama itu dengan lancar. Menyaksikan hal seperti ini, para malaikat menjadi takjub lalu memuji Allah. Mereka membenarkan apa yang dikatakan Allah bahwa sesungguhnya segala pengetahuan itu berasal dari Allah. Nabi Adam diperbolehkan tinggal di surga dan menikmati segala keindahan di sana. Namun, lama-kelamaan Nabi Adam merasa kesepian karena tidak punya teman di surga. Allah lalu menciptakan manusia bernama Hawa untuk menemani Nabi Adam. Hawa adalah seorang perempuan yang cantik. Ia akhirnya menjadi istri Nabi Adam. Keduanya hidup bahagia di dalam surga Allah. Mereka boleh memakan apa saja di dalam surga kecuali satu jenis buah terlarang. Iblis yang mengetahui tentang larangan itu berusaha menggoda Nabi Adam agar mau memakan buah terlarang tersebut. Iblis ingin Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berbisik kepada Nabi Adam kalau buah itu bisa membuat Nabi Adam dan Hawa hidup abadi di dalam surga. Oleh karena itu, bisikan dan bujukan yang terus-menerus, Nabi Adam akhirnya khilaf dan terjebak. Ia dan Hawa memakan buah terlarang itu. Oleh karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Hawa dihukum dengan diusir dari surga, lalu diturunkan ke bumi. Keduanya sangat menyesal karena telah melanggar larangan Allah, tetapi keduanya tetap ikhlas menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di bumi sangat berbeda dengan di surga. Di surga semua hal sudah tersedia, sedangkan di bumi
Nabi Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Meski begitu, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Hawa bisa hidup berbahagia di bumi. Tahun berganti tahun, Nabi Adam dan Hawa telah dikaruniai 20 pasang anak kembar. Setiap pasang anak kembarnya pasti terdiri dari laki-laki dan satu perempuan. Mereka itulah manusia-manusia pertama yang hidup di bumi. Semua keturunan Nabi Adam akan menjadi nenek moyang semua umat manusia yang hidup hari ini. Jadi manusia sama sekali bukan berasal dari bangsa kera, melainkan dari manusia juga, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Di antara anak-anak Nabi Adam ada yang memiliki sifat buruk, yaitu anak yang bernama Qabil. Qabil adalah saudara kembar dari Iklimah. Ketika sudah besar, Qabil mencintai Iklimah dan ingin menikahinya. Allah melarang anak-anak Adam untuk menikah dengan saudara kembar mereka. Dengan begitu, Qabil dilarang menikah dengan Iklimah. Dia harus menikah dengan Liuza, saudara kembar dari Habil. Setelah mendengar perintah Allah tersebut, Nabi Adam menyampaikan kepada Qabil dan Habil. Qabil harus menikahi Liuza, sedangkan Habil harus menikahi Iklimah. Qabil memiliki sifat serakah, kikir, dan mudah tersinggung. Iblis segera menghasut Qabil dan mengatakan kepada Qabil kalau keputusan yang diberikan Nabi Adam itu tidak adil. Iblis terus menggoda Qabil dan berusaha membuat Qabil semakin yakin kalau dirinya telah diperlakukan tidak adil. Qabil pun mulai merasa dia akan lebih bahagia seandainya bisa menikah dengan Iklimah dibanding menikah dengan Liuza. Allah lalu memerintahkan Nabi Adam untuk menyuruh Qabil dan Habil berkurban di puncak gunung. Habil memberikan domba terbaik miliknya, sedangkan Qabil yang kikir memberikan gandum yang paling jelek dari hasil panennya. Kedua kurban itu diletakkan di puncak gunung. Tidak beberapa lama api menyambar. Qabil dan Habil bergegas kembali ke puncak gunung untuk melihat kurban siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kurban Habil yang diterima, sedangkan kurban Qabil tak diterima. Hal ini membuat Qabil semakin jengkel dan marah, lalu iblis pun semakin menghasut hati Qabil untuk melampiaskan kemarahannya. Suatu hari ketika Nabi Adam sedang pergi ke Mekah untuk menerima wahyu, Qabil melaksanakan niat jahatnya untuk membunuh Habil. Qabil mendatangi Habil yang sedang mengembala domba sendirian. Ia mengikat tangan dan kaki Habil lalu membunuhnya. Setelah Habil meninggal, Qabil menjadi bingung dan menyesal. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat bingung, ia melihat ada seekor burung gagak yang menggali-gali tanah menguburkan sesuatu. Perilaku gagak itu memberi ide kepada Qabil bagaimana caranya menguburkan mayat. Lalu Qabil pun menguburkan mayat Habil dengan cara yang sama. Setelah itu, Qabil pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan tidak pernah kembali lagi. Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 38 dan surat Al-A'raf ayat 11 hingga 25.